Raja Brawijaya V adalah raja terakhir yang berkuasa di Majapahit. Prabu Brawijaya V yang mewarisi kerajaan Majapahit dari Kanjeng Ramanya Dyah Wijaya Kumara alias Prabu Brawijaya IV dan segenap perjuangan para leluhur, terutama Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, sehingga ia berusaha menjaga keutuhan Majapahit dengan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Di akhir kekuasaannya sang raja yang bernama Brekertabumi ini akhirnya konon memutuskan menjadi mualaf atau masuk Islam setelah mendapat nasihat dari Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video pastikan Anda mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sebelum menjadi mualaf, Prabu Brawijaya V juga pernah menyatakan akan memeluk agama Islam saat menjamu tamunya Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Raja Cermain di Istana Majapahit saat masih berkuasa. Kedatangan kedua tamunya itu bermaksud untuk mengenalkan agama Islam kepadanya, namun dalam rombongan itu ada putri Raja Cermain yang cantik jelita, Dewi Sari. Setelah mendengar penjelasan para tamunya tentang pengetahuan mengenai Islam, Brawijaya V pun bersedia menjadi mualaf asalkan bisa menikahi Dewi Sari yang berwajah cantik dan elok rupawan. Sang Prabu Brawijaya V kala itu seperti tertusuk belati yang tajam ketika pandangan matanya tertuju kepada Dewi Sari yang mengenakan pakaian kerudung. Sehingga pengetahuan mengenai Islam yang disampaikan Syekh Maulana Malik Ibrahim ulama besar asal Turki itu hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Syekh Maulana Malik Ibrahim ketika itu pun langsung menasihati Raja Majapahit tersebut agar mengurungkan niatnya menjadi pemeluk Islam. Tuan Prabu Brawijaya, dalam agama Islam terdapat suatu ajaran dilarang mencampur adukan antara yang hak benar dan yang batil salah. Kami justru merasa kasihan dengan Prabu jika dalam memeluk Islam merasa terpaksa lantaran berkeinginan dapat mengawini Dewi Sari. Biarlah kami berdakwah kepada siapa saja yang mau menerima agama Islam dengan tulus dan ikhlas, jelas Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lalu rombongan ulama asal Turki tersebut akhirnya pamit pergi meninggalkan Majapahit tanpa membawa hasil. Upaya untuk mengislamkan Prabu Brawijaya V ini pun juga dilakukan keluarganya sendiri mulai dari permaisurinya, Ratu Dewi Dwarawati yang merupakan seorang muslimah hingga anak-anaknya sendiri dan para selirnya yang beragama Islam. Sang permaisuri Ratu Dewi Dwarawati yang mempunyai anak Ratu Ayu Handayaningrat, Dewi Chandrawati, Raden Jaka Peteng, Raden Gugur, Sunan Lawu Argopura, dan Panembahan Brawijaya Bondan Surati selalu berulang kali mengajak Brawijaya V untuk memeluk Islam tapi selalu gagal. Bahkan menantu sang raja yang tergolong ulama besar Raden Rahmat alias Sunan Ampel, suami Dewi Chandrawati, juga tak mampu meluluhkan ketegaran Brawijaya V untuk mempertahankan agama lamanya. Selain itu ulama besar dari Bukhara, Rusia Selatan, Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra juga pernah mencoba berdakwah kepada sang Raja Majapahit, namun tetap saja tak berhasil. Adapun Pangeran Jimbun alias Raden Patah anak Brawijaya V dari selir Dewi Kian yang sangat peduli terhadap ayahandanya. Raden Patah juga kerap berdakwah kepada Kanjeng Ramanya tetapi tetap saja berulang kali mengalami kegagalan. Konon ketegaran Prabu Brawijaya juga disebabkan saktinya dua penasihatnya Sabda Palon dan Naya Genggong yang selalu mendampinginya dan mencegahnya untuk masuk Islam. Namun, Raden Patah tak kurang akal, kebetulan dia memiliki penasihat di Keraton Demak Bintoro yaitu Sunan Kalijaga yang memiliki karomah luar biasa sehingga dapat diandalkan dalam memberikan pencerahan mengenai agama Islam kepada Brawijaya V.
Kebetulan Sunan Kalijaga adalah menantu Sunan Ampel karena menikahi Dewi Hafsah, putri Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Dengan demikian Sunan Kalijaga juga masih cucu Sang Prabu Brawijaya V. Lalu diutuslah Sunan Kalijaga ke tempat pesanggrahan Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu yang terkenal angker dan banyak dihuni makhluk halus tersebut. Dalam serat Darmo Gandul disebutkan bahwa Sunan Kalijaga ketika berdakwah menggunakan bahasa yang penuh metafora, simbolis atau pelambang kepada Prabu Brawijaya V, yakni dengan mengontekstualkan syariat, tarekat, hakikat, makrifat dengan persenggamaan antara suami istri. Hal ini bukan dimaksudkan menghina agama Islam, tetapi hanya dimaksudkan sebagai siasat agar Sang Prabu Brawijaya V berkenan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena prinsip utama dalam rukun Islam adalah syahadat. Selain itu karena karomah Sunan Kalijaga kedua penasihat Brawijaya V, Sabda Palon dan Naya Genggong yang terkenal sakti mandraguna dan dapat menggerakkan prajurit siluman menjadi tidak berdaya di hadapan Sunan Kalijaga. Kemudian Prabu Brawijaya mengisyaratkan keinginannya untuk menjadi pemeluk Islam kepada Sunan Kalijaga. "Nger Said, sebelum aku memeluk agama Islam, tolonglah potong rambutku ini," kata Brawijaya kepada Sunan Kalijaga. Melihat permintaan itu, Sunan Kalijaga masih memantapkan niat Raja Majapahit tersebut dengan berkata, "Wahai Gusti Prabu, jika Gusti Prabu meminta dipotong rambutnya, maka hendaknya berniat lahir dan batin akan mengucapkan kalimat syahadat yang berarti masuk Islam. Sebab, jika niat Gusti Prabu hanya lahirnya saja, tentu rambut Gusti Prabu tidak mempan saya potong," ujar Kalijaga. Karena sebagai Raja Majapahit yang gemar melakukan tapa brata, Sang Prabu dikenal sakti mandraguna. "Kamu masih belum percaya padaku, Nger Said? Percayalah aku benar-benar telah lahir dan batin berniat memeluk agama Islam," ujar Prabu Brawijaya. Lalu Sunan Kalijaga berhasil mencukur rambut Sang Prabu Brawijaya V. Setelah itu Sang Prabu mandi besar sebagai isyarat kesungguhan memeluk Islam. Sunan Kalijaga pun membimbing Prabu Brawijaya V untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dengan mengucapkan kalimat syahadat berarti Sang Prabu benar-benar telah memeluk agama Islam. Masuknya Islam Prabu Brawijaya V di depan Sunan Kalijaga tak urung menyebabkan kemurkaan Sabda Palon dan Naya Genggong. Namun keduanya tak bisa berbuat banyak di hadapan Sunan Kalijaga. Kedua penasihat spiritual ini pun kemudian pergi meninggalkan Prabu Brawijaya V dengan mengeluarkan kutukan bahwa mereka akan kembali menguasai tanah Jawa 500 tahun lagi. Setelah kepergian Sabda Palon dan Naya Genggong, maka Prabu Brawijaya V benar-benar menjalankan syariat Islam yang diajarkan Sunan Kalijaga. Dalam pergulatannya menjalankan spiritual, konon Sang Prabu Brawijaya V sampai mengalami moksa, yakni hilang beserta raganya. Hingga saat ini, kebenaran kisah perkenalan Raja Brawijaya V dengan Islam masih ditelusuri. Penelusuran bukti-bukti sejarah terkait perjalanan Majapahit pun masih dilakukan hingga saat ini. Wallahualam bishawab.